dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalnya kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. It's not only playing for the national team, it's also playing for him, to make him proud. The birthday. Indonesia. Indonesia pasti sah. Justin Hubner resmi jadi WNI, segera bela timnas Indonesia. Justin Hubner resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa segera membela timnas Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia itu mengambil sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. Bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu tiba pada pukul 9.50 WIB, sebagaimana pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi. Hubner tiba mengenakan kacamata hitam, setelan jas warna hitam, dasi hitam, dan kopiah. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin oleh Kepala Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Culdun. Prosesi itu tidak bisa dihadiri oleh awak media, namun bisa dilihat melalui tayangan live streaming pada kanal YouTube PSSI. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tak lama setelah itu Hubner pun langsung diambil sumpah. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, ucap Hubner yang mengikuti ucapan Kepala Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Culdun. Melepaskan seluruh kesetiaan setia kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lanjutnya. Dan akan membelanya, dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya, sebagai warga negara Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, tandas pemain kelahiran Belanda tersebut. Justin Hubner rela tak masuk skuad Wolverhampton Wanderers versus Burnley demi raih paspor Indonesia. Pasalnya, Hubner diketahui tiba di Indonesia hari ini, Selasa, 5 Desember 2023. Ya, menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, Justin Hubner akan tiba di Indonesia pada hari ini, Selasa, 5 Desember 2023, untuk melanjutkan proses naturalisasi. Bek 20 tahun itu akan segera mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Besok, hari ini, insya Allah mungkin, Hubner datang, kata Yunus kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, MP, di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 4 Desember 2023. Ini, menarik menantikan Justin Hubner yang segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bek 20 tahun itu dikabarkan akan mengambil sumpah sebagai WNI pada Rabu 6 Desember 2023. Demi meraih paspor Indonesia tersebut, Justin Hubner sampai rela tak masuk skuad Wolverhampton Wanderers versus Burnley. Laga pekan ke-15 Liga Inggris 2023 hingga 2024 itu diketahui akan digelar pada Rabu 6 Desember 2023 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Peluang Justin Hubner masuk skuad tim utama Wolves saat menjamu Burnley memang terbuka lebar. Sebab, bek berusia 20 tahun itu sebelumnya masuk daftar pemain Wolves kala melawan Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2023 hingga 2024 pada 2 Desember 2023. Timnas Indonesia terancam tanpa Ragnar Oratmangoen di Piala Asia 2023 Qatar yang akan bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Qatar. Indikasinya, nama Ragnar Oratmangoen tidak termasuk dalam daftar pemain naturalisasi yang disidangkan oleh Komisi X dan 3 DPR, Senin, 4 Desember 2024. Komisi X dan 3 DPR hanya membahas permohonan naturalisasi Jay Itzes serta Nathan Choeon dan kini sudah disetujui. Padahal deadline pendaftaran entry by name untuk Piala Asia 2023 jatuh pada Minggu, 10 Desember 2023.
Kendati begitu, PSSI tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengebut proses naturalisasi demi masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Itu yang sedang kami pertimbangkan, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2023. Kami juga tetap berusaha maksimal sebisa mungkin untuk bisa tampil di Piala Asia di Qatar, ujarnya. Untuk diketahui, Ragnar Oratmangoen menjadi nama terakhir yang datang ke Indonesia guna mengurus proses naturalisasi. Ragnar Oratmangoen bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Kamis, 16 November 2023, yang sekaligus menyaksikan laga ketiga grup A Piala Dunia 2023 antara Timnas Indonesia versus Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Yunus Nusi menambahkan, Jay Idzas dan Nathan Choeon akan disidangkan pada paripurna DPR, Selasa, 5 Desember 2023. Setelah itu menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, terbit untuk pengambilan sumpah kewarganegaraan. Besok dilaksanakan dan mudah-mudahan disetujui, ujar Yunus Nusi. Kami langsung gerak cepat dengan Kemenkumham dan Setnek untuk memproses secepatnya dua pemain ini kewarganegaraannya, tutur Yunus Nusi. Rapat kerja Komisi X DPR RI ini diawali dengan memberikan kesempatan kepada Menpora untuk menyampaikan profil kedua pemain naturalisasi tersebut dan mengungkapkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing pemain. Kemudian setelah itu PSSI memaparkan tujuan dari naturalisasi Jay Idzas dan Nathan Choeon. Mohon maaf Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang ada di ruang sebelah, bersama Kementerian BUMN. Kami juga mohon maaf kedua pemain tidak dapat hadir juga karena sedang berada di luar negeri karena persiapan kompetisi di Inggris dan Italia, ucap Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan proses naturalisasi ini dilakukan untuk membuat timnas Indonesia disegani di Asia dan dunia. Jay Idzas merupakan pemain berposisi bek tengah yang memperkuat Venezia di Serie B Liga Italia. Visi PSSI ingin membuat timnas Indonesia disegani di Asia dan dunia. Kami ingin timnas Indonesia punya skill yang mumpuni. Kami ingin timnas Indonesia disegani dan mempersiapkan dalam rangka menuju Piala Dunia 2026, ucap Yunus Nusi. Maka Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memberikan beberapa alasan dan rekomendasi bahwa jika dengan maksimalkan pemain lokal yang ada kita belum bisa bersaing untuk Asia dan dunia. Tapi kami berharap pemain yang akan direkrut ST ini memiliki keturunan Indonesia baik orang tua maupun kakeknya, kata Yunus Nusi menambahkan. Di pihak lain, proses pengajuan naturalisasi ini mendapat kritik dari sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Beberapa anggota DPR menyayangkan kedua pemain tersebut tidak bisa hadir secara fisik, ataupun online, ataupun melalui rekaman video. Kami ingin ajarkan sopan santun Pak Sekjen, PSSI. Jadi nanti kalau bisa disusulkan video ucapan terima kasih dari keduanya untuk Komisi X dan Komisi 3 dan komisi lain yang sudah support timnas Indonesia, kata Putra Nababan, anggota DPR RI Komisi X. Meski demikian, Komisi X DPR RI sepakat menyetujui permohonan naturalisasi Jay Idzas dan Nathan Choeon. Setelah ini permohonan naturalisasi Jay Idzas dan Nathan Choeon akan dibahas dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Senin 4 Desember sore. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Saudara Jay Noah Idzas dan Saudara Nathan Nurromejo Choeon dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bunyi kesimpulan. Keputusan Komisi X DPR RI terkait rekomendasi naturalisasi Jay Idzas dan Nathan Choeon. Selanjutnya rapat kerja hari ini akan disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan, bunyi keputusan Komisi X DPR menambahkan. Pemain keturunan asal Belanda, Mees Hilgers nyaris berhasil dinaturalisasi PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers yang musim ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda menjadi salah satu target PSSI yang akan dinaturalisasi beberapa waktu lalu. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers sebenarnya sudah dilakukan.
Namun, secara tiba-tiba pemain berusia 22 tahun itu berubah pikiran sehingga proses naturalisasi tidak bisa dilanjutkan. Mads Huijgers ini sedikit lagi waktu itu, tiba-tiba mengatakan belum ready, kami tidak tahu kenapa, ujar Hassani dikutip dari akun YouTube Hassani's Corner. Hassani memperkirakan, penampilan Huijgers bersama klubnya tengah menanjak dan menjadi andalan bagi FC Twente. Dikutip dari laman Transfermarkt, Mads Huijgers musim ini mencatatkan 17 penampilan di seluruh kompetisi bersama klubnya. Bahkan, dia tercatat hanya absen dalam 3 pertandingan karena menderita cedera. Maka dari itu, Hassani memaklumi sikap Mads Huijgers yang akhirnya menyatakan belum siap membela skuad Garuda. Sepertinya kalau melihat grafik di klubnya, dia sangat bagus, ucapnya. Menurut Hassani, pemain berposisi bek tengah ini masih berharap bisa mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Terlebih, dia sempat membela timnas Belanda U21 pada 2022 lalu. Tentu dia memilih untuk dipanggil di timnas Belanda. Jadi kita hargai itu, karena timnas Belanda berada di elit dunia, katanya.